What's up everyone? First of all, welcome to Cesko Celotehan Psikopa Podcast. Pada celotehan kali ini kita akan membahas mengenai pemilu, yaitu mengenai voting. So, di podcast kali ini gue mengundang orang yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, our beloved Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia, Pak Samuel Christian. Apa kabar Pak? Halo bro, apa kabar? Nah, di podcast kali ini kita pengen bahas nih Pak terkait e-voting. Berdasarkan informasi yang beredar kan e-voting ini diajukan sendiri oleh Kominfo ya. Nah, rencananya kan memang e-voting ini digunakan pada pemilu 2024 mendatang. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak terkait e-voting yang akan digunakan pada pemilu 2024? Jadi gini loh bro, sebenarnya e-voting itu kan merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan juga memelihara serta menghasilkan jejak dari audit itu sendiri. Oleh sebab itu, di sini gue sebagai salah satu Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia, di sini gue pengen menjelaskan kenapa sih Menkominfo mengajukan kepada KPU untuk melakukan e-voting. Karena setelah kami berunding bahwa e-voting ini terdapat banyak sekali loh efisiensi yang akan terjadi jika kita memilih e-voting. Karena efisiensi dan keunggulan yang terjadi yaitu perhitungan suara pasti akan lebih cepat, kemudian bisa menghemat biaya dan pencetakan surat suara, dan juga pemungutan suara itu bisa lebih sederhana hanya melalui device, dan datanya pun lebih terjaga. Tidak mungkin akan terjadinya kecurangan seperti misalnya orang membuang surat suara yang sudah dipilih dan sebagainya. Dan juga berkaca dari pemilu yang sudah terjadi di 2019, banyak panitia yang jatuh sakit karena kecapean dan sebagainya. Di e-voting ini nggak perlu ada panitia yang kecapean karena cukup menjaga melalui media digital, yaitu orang-orang cukup standby di depan device-nya aja melihat dan mengawasi suara-suara yang sudah terkumpul itu seberapa banyak. Itu saja. Dan juga e-voting ini memperbesar peluang partisipasi pemilih yang tadinya orang harus ke TPS untuk memilih suara. Ini cukup dengan device kita masing-masing, kita sudah bisa memilih. Di sini Indonesia ini harus siap secara dua hal, yaitu infrastruktur dan juga SDM. SDM berarti masyarakat Indonesia ini harus paham bahwa teknologi itu sangat penting bagi kehidupan mereka dan mereka paham cara menggunakan teknologi. Dan yang kedua mengenai infrastruktur, bahwa Indonesia ini harus mempersiapkan bahwa jaringan-jaringan di daerah-daerah, di desa-desa, sehingga kita ini bisa siap untuk melakukan e-voting di seluruh wilayah Indonesia. Oke, tapi gimana nih bro, menurut pendapat lu tentang e-voting nih? Waduh, kalau menurut pendapat gue sih ya bro, e-voting ini kan merupakan suatu hal yang sangat memungkinkan kan untuk terjadi karena dapat menjadikan suatu pemilu itu lebih transparan karena dilakukan secara digital, semua orang bisa mantau. Kita juga tahu bahwa bukti nyata di pandemi 2020 kemarin bahwa Indonesia tuh kalau ada kemauan bisa loh untuk menjalankan era dunia digital, di mana kita juga tahu bahwa sekarang nih kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu segala sesuatunya hampir sebagian besar di semua sektor dilakukan melalui teknologi digital. Terlebih lagi saat ini hampir semua masyarakat Indonesia nih kita tahu semuanya punya smartphone, di mana mereka punya TikTok, punya Instagram, semuanya dikontrol melalui smartphone. Sehingga kita tahu bersama bahwa orang-orang ini sebenarnya udah cukup pintar untuk melakukan sebuah teknologi. Melalui adanya pemilu yang dilakukan secara online seperti ini, perhitungan suara tuh bisa lebih ke-track dan lebih dipantau dengan jelas. Oleh sebab itu, pemerintah juga di sini bisa lebih strict lagi untuk misalnya security untuk website yang tadi lu udah bilang. Dan juga untuk orang-orang bisa lebih diperketat lagi dalam hal pemilihan yang seperti misalnya menggunakan face recognition dan sebagainya. Sehingga orang-orang nih dapat membuktikan bahwa sah mereka sendiri yang memilih tanpa adanya joki. Yes, gue setuju banget bro sama pendapat lu bahwa memang e-voting ini jika kita kaitkan lagi sama teori-teori tentang pemilihan, bahwa pemilihan ini kan menjadi wadah bagi masyarakat untuk tersedianya kesempatan formal yang paling jelas untuk mempengaruhi proses politik, dan juga secara tidak langsung ini membantu yaitu untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan nantinya. Lalu aksi voting yang dilakukan oleh masyarakat di sini merupakan sebuah ekspresi
tentang kepentingan diri dari para pemilih yang memilih partai dalam cara yang hampir sama dari para konsumen ketika memilih barang atau layanan yang hendak dipilih. Sehingga partai pemenang dalam sebuah pemilihan itu dapat mengklaim bahwa kebijakan-kebijakannya tuh paling cocok dan sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari mayoritas dan kelompok-kelompok terbesar dari para pemilih. Kemudian, inovasi-inovasi digital ini telah mempengaruhi pemilihan melalui meningkatnya eksperimen-eksperimen dalam voting elektronik. Terkadang e-voting ini digambarkan sebagai demokrasi tekan tombol. Jadi gitu bro, kira-kira teori tentang pemilihan dan e-voting. Wah, keren banget nih Pak penjelasannya. Kita dijelasin bahkan sampai detail banget. Oke guys, perbincangan ini menjadi akhir dari podcast. So, thank you for listening. Stay safe and God bless.